Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Ananda semua, kita masuk yaitu bab ke-7 tentang relativitas, dengan tujuan bahwa peserta didik mampu menjelaskan konsep relativitas dari beberapa teori dengan benar melalui kegiatan penugasan. Jadi Ananda, untuk lebih memahami konsep relativitas, simaklah video pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada Ananda semua. Selamat menyaksikan. Bab 7 yaitu tentang relativitas. Ini merupakan pertemuan pertama dari bab 7. Sebelum mempelajari tentang relativitas, kita mengingat materi sebelumnya yaitu gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Itu merupakan jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik yang merupakan frekuensinya makin tinggi dan panjang gelombangnya makin pendek. Oke, kita masuk bab relativitas. Ini ada sebuah gambar patung Jenderal Sudirman, dan di sekitarnya kita lihat ada sebuah mobil, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Kita perhatikan videonya. Ini di daerah Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan ini sebuah patung Jenderal Sudirman, dan di sekitarnya ada benda-benda yang berupa benda-benda mobil bergerak, motor bergerak, ada manusia berjalan di tepinya, ada bangunan, juga ada pohon dan lain sebagainya. Dari keadaan sekitar itu bisa kita menimbulkan sebuah pertanyaan yang akan Ananda bisa menjawabnya dari pertanyaan yang akan Ibu lontarkan. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu, tentukan ragam objek yang dapat dijadikan titik acuan. Situ kita bisa mengambil sebuah penentuan titik acuan. Apa saja yang bisa kita ambil titik acuan? Yaitu bisa berupa patung Jenderal Sudirman, bisa dari motor yang bergerak, bisa mobil yang bergerak, atau tanaman yang diam, pohon yang diam, atau jalan-jalan yang diam, gedung-gedung yang diam, atau manusia yang bergerak, atau manusia yang diam. Nah, itu merupakan objek yang dapat dijadikan titik acuan. Nah, titik acuan itu adalah sebuah patokan untuk melihat benda yang lain. Berikut pertanyaan kedua. Tentukan satu kasus terkait benda dengan satu titik acuan. Nah, berarti situ bisa kita menjawabnya bahwa kita tinjau dari titik objeknya itu sebagai patung Jenderal Sudirman. Maka di situ kita bisa melihat mobil dalam keadaan bergerak ataupun motor dalam keadaan bergerak kalau kita ambil titik acuannya pada patung Jenderal Sudirman. Maka dari itu, maka bisalah kita mendefinisikan bahwa relativitas itu adalah keadaan diam atau bergeraknya suatu benda yang ditentukan oleh pengamat atau titik acuan. Itu disebut dengan relativitas. Kita masuk yang A, konsep relativitas. Yang pertama, relativitas Newton. Yang kedua, transformasi Galileo. Yang ketiga,
percobaan Michelson-Morley. Yang keempat, yaitu postulat Einstein untuk teori relativitas. Masuk yang pertama, relativitas Newton. Pada relativitas Newton ini yang ditemukan oleh Galileo dan Newton. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada setiap kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang menjadi acuan ketika sebuah benda dianggap bergerak. Maka kerangka acuan itu untuk relativitas Newton ada dua cara untuk melihatnya. Yang pertama, kerangka acuan inersia. Yang kedua, kerangka acuan non-inersia. Jika kerangka acuan inersia, maka dia berlaku hukum 1 Newton dan hukum inersia, yaitu bahwa gaya pada suatu benda itu akan diam dengan kecepatan, baik dia dalam keadaan diam maupun dia kecepatan dalam keadaan konstan. Dan berikutnya, untuk kerangka acuan non inersia itu bahwa gaya atau kecepatannya tidak sama dengan 0, sedangkan kecepatannya tidak juga konstan. Nah, ini contohnya. Jika ada sebuah pesawat meluncurkan bomnya atau peluru atau rudalnya, untuk kalau dia bergerak dari pesawat ini, dia akan meluncurkan tetap lurus vertikal ke bawah. Tetapi kalau menurut pengamat yang diam di bumi, dia akan melihat seperti gerak parabola karena pesawat sudah meninggalkan peluru-peluru atau bom-bom yang setelah dijatuhkannya, sehingga itu disebut dengan kerangka acuan non inersia. Maka dari situ berlaku hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, bahwa sigma F sama dengan 0, maka kecepatannya dalam keadaan diam maupun kecepatannya dalam keadaan konstan. Dan hukum 2 Newton bahwa percepatan itu yaitu gaya per massa. Dan hukum ketiga Newton yaitu gaya sama dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Tanda min itu bertolak arah, berbeda arah. Sehingga syarat pasangan aksi dan reaksi itu terjadi pada dua benda dan segaris kerja serta besarnya sama, sehingga arahnya berlawanan. Terus berikut masuk yang kedua, transformasi Galileo. Transformasi Galileo ini ada dua kerangka. Ini kita perhatikan, Y ini adalah sumbu Y, sini Y aksen, sini Z aksen, ini sumbu X aksen. Bedanya ini untuk diam, pengamat yang diam, yang kedua untuk pengamat yang bergerak. Dari situ bisa kita perhatikan bahwa untuk kerangka acuan yang bergerak, dia akan terjadi perubahan dibandingkan pada pengamat yang diam. Sehingga menurut pengamat yang diam, maka X sama dengan Y, X, Y, 0, T. Dan untuk menurut pengamat yang bergerak, sehingga X aksen sama dengan Y aksen sama dengan 0 sama dengan T aksen. Dari situ dapat kita rumuskan X aksen itu sama dengan X kurang VT. Nah, sedangkan Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z sama dengan 0, sehingga T aksen sama dengan T. Maka ini disebut dengan transformasi Galileo. Maka dapat persamaan lainnya, yaitu untuk transformasi koordinat. Koordinat itu menyatakan jarak atau kedudukan, yaitu X aksen sama dengan X kurang VT.
Dan untuk kecepatan U aksen X sama dengan UX kurang V, dan untuk percepatan A aksen X sama dengan AX. Untuk koordinat, transformasi koordinat untuk berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu jika X sama dengan X aksen ditambah VT. Yang ketiga, kita masuk itu namanya percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley ini yaitu ada dua orang penemu fisika bernama Michelson dan Morley, sehingga dia disebut dengan percobaan Michelson-Morley. Yaitu dia bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya ether pada materi yang di ruang angkasa. Rupanya di sana ada medium perambatan cahaya dan juga ada kerangka acuan inersi universal, sehingga disebut interferometer. Maka untuk memisahkan seberkas cahaya menjadi dua bagian, lalu menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut untuk membentuk suatu pola interferensi. Kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan Michelson-Morley yaitu bahwa ether itu tidak ada dan cahaya merambat tanpa menggunakan medium, dan kecepatan cahaya sama besarnya dalam segala arah dan tidak tergantung dari kerangka acuan pengamat. Yang berikut, yang keempat, yaitu postulat Einstein untuk teori relativitas khusus. Ini gambar Einstein. Postulat Einstein 1, dia ada dua postulat, yang pertama dan postulat Einstein kedua. Hukum-hukum fisika memiliki pernyataan yang sama dalam kerangka acuan inersia. Itu disebut dengan postulat Einstein 1. Sedangkan untuk postulat Einstein 2, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C dan tidak bergantung pada sumber cahaya atau pengamat. Oke, sampai di situ materi kita untuk pertemuan pertama. Kita masuk yaitu contoh soalnya. Suatu bus bergerak dengan kecepatan konstan 90 km per jam. Di dalam bus tersebut, seorang konduktor berjalan dengan kecepatan 1 km per jam searah dengan gerak bus. Hitunglah kecepatan gerak konduktor menurut orang yang diam di tepi jalan. Diketahui V 90 km per jam. Sedangkan U aksen atau kecepatan bergeraknya itu 1 km per jam. Ditanya kecepatan gerak konduktor menurut orang yang diam di tepi jalan. Kita jawab bahwa UX sama dengan U aksen X tambah V. Kita masukkan angka UX aksen tadi 1, sedangkan V 90, hasilnya 91 km per jam. Oke, sampai disitulah tugas materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugas dan resumenya dibuat di GCL. Demikianlah materi video pembelajaran kita pertemuan pertama, yaitu tentang konsep relativitas. Minggu depan kita masuk pertemuan kedua, yaitu transformasi Lorentz. Jangan lupa Ananda membuat resume dan latihannya, dan jangan lupa juga absensi diisi dan dilengkapi bagi yang belum mengabsen. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.